Terus setelah pembersihan gulma, pembetulan parit-parit seperti ini ya, kami hanya berbagi ya. Ini saatnya yang tepat kita itu menyuburkan pohon alpokat dengan cara pemberian pupuk kandang sama pupuk Ponska ataupun pupuk NPK 1616 teman-teman. Oke ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi ya. Pada kesempatan siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 November ya. Ini sudah memasuki musim penghujan, teman-teman. Gimana di tempat-tempat kalian sudah mulai ada hujan apa belum ya? Di tempat kami untuk tahun ini hujannya lebih awal ya. Kemarin bulan September itu sudah mulai hujan, teman-teman. Dan kemarin kita lakukan treatment pembuahan menggunakan fosfat sama kalium dan MKP. Ini ada yang berhasil dan ada yang tidak ya, karena pohon alpokat yang kita lakukan treatment menggunakan MKP sama fosfat sama KCl ini keburu ada hujan dulu, jadi kandungan dalam tanah ini banyak unsur airnya ataupun nitrogennya. Ini salah satu, ini teman-teman, ini pohon alpokat yang dulu kita lakukan treatment pembuahan menggunakan MKP ini tidak berbuah sama sekali ya, tapi setelah adanya muncul hujan ini malah tumbuh tunas seperti ini, teman-teman. Jadi saya kira untuk pembuahan menggunakan MKP ataupun top kalsi teman-teman bisa lakukan nanti mulai bulan Maret ataupun April, yaitu menjelang memasuki musim kemarau ya. Karena kemarin kita lakukan ini agak mendekati musim penghujan. Jadi pohon alpukat yang kita lakukan treatment menggunakan MKP sama top kalsi ini tidak berhasil ya. Tapi tidak semua teman-teman, ada yang berhasil ya. Ini yang berhasil ya teman-teman. Cuma karena ini mungkin tahun pertama, jadi untuk buahnya ini tidak begitu banyak ya. Ini yang kita lakukan treatment pembuahan menggunakan MKP ya teman-teman. Ini ada berapa ya? Kemarin karena di bawahnya juga ada mengalami penyakit busuk batang ataupun kanker kulit ya. Karena terlalu dalam kita saat menanam ya. Ini yang kita lakukan treatment pembuahan menggunakan MKP ya. Ada sekitar 6-8 yang kita lakukan pembuahan menggunakan MKP, dan alhamdulillah ada beberapa yang tidak berhasil. Ada satu teman-teman ya, tapi yang lainnya alhamdulillah berhasil gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang tanya, kemarin ada yang tanya mana buktinya pembuahan menggunakan MKP yang dilakukan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini pembuahan menggunakan MKP sebanyak 7 on pada bulan April kemarin. Jadi ya, karena ini tahun pertama pohon alpukat ini berbuah, jadi mungkin untuk buahnya tidak begitu banyak ya. Jadi alhamdulillah apa yang kita lakukan treatment menggunakan MKP ini berhasil ya teman-teman, bisa menggunakan cara pembuahan pohon alpukat dengan menggunakan MKP ya. Bukti ini sudah berhasil. Dan ada yang di bawah teman-teman. Ini yang kita lakukan treatment pembuahan menggunakan MKP ya. Ini ya, ini malah buahnya banyak teman-teman. Adalah mungkin sekitar 30-50 teman-teman. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara pembuahan pohon alpukat dengan menggunakan MKP ataupun top kalsi ya. Cuman di sini kita akan berbagi bagaimana kita itu antisipasi ataupun waspada saat musim penghujan ya. Walaupun pohon alpukat ini banyak air ya, kalau tidak kita waspada malah nanti pohon alpukat ini bisa mati ya. Yang pertama teman-teman, ketika memasuki musim penghujan seperti ini, lakukan pembersihan gulma, terus pembetulan parit-parit seperti ini ya, biar nanti air hujan itu tidak menggenang terlalu lama di area pokok pohon alpukat ya. Teman-teman bisa lihat ya, kita hampir 1 bulan kita melakukan pembersihan gulma ya. Belum kelar teman-teman, karena setiap sore di tempat kami ini hujan, jadi nyangkulnya tanahnya agak lengket ya.
Terus setelah pembersihan gulma, pembetulan parit-parit seperti ini ya, kami hanya berbagi ya. Ini saatnya yang tepat kita itu menyuburkan pohon alpukat dengan cara pemberian pupuk kandang sama pupuk Ponska ataupun pupuk NPK 1616 teman-teman. Apalagi pohon alpukat yang lagi berbuah seperti ini ya, ini harus diberi nutrisi ya, baik lewat daun ataupun lewat akar ya. Ini harus diberi nutrisi NPK 1616 ataupun pupuk Ponska besertaan dengan pupuk kandang, biar nanti pohon alpukat ini ketika sudah berbuah seperti ini tidak mengalami dehidrasi ataupun kekurangan nutrisi ya. Bisa nanti pohon alpukat setelah berbuah ini bisa mati ya. Ini baru dapat beberapa pupuk kandang teman-teman. Kita kemarin sudah lakukan pemberian pupuk Ponska ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan cara pemberian pupuk kandang dengan dipendam di setiap pokok pohon alpukat ya. Rencana pohon alpukat yang besar seperti ini akan kita berikan pupuk kandang sebanyak 1 karung teman-teman. Kalau yang kecil mungkin kita kasih setengah karung ya. Ini pohon alpukat yang umur 3 tahun juga sudah berbuah ya. Ini yang perlu waspada ya teman-teman, ketika pohon alpukat kecil seperti ini ya, berikan nutrisi seimbang saat berbuah ya, karena yang ditakutkan ketika berbuah lumayan tidak begitu banyak ya, ada mungkin 10-an teman-teman. Ini harus diberi nutrisi lewat akar ataupun lewat daun dengan pupuk NPK 1616 atau pupuk Ponska dan pupuk kandang ya, biar pohon alpukat ini nanti setelah berbuah tidak mengalami mati ya. Kalau yang kalau yang pohon alpukat kendil, jenis kendil HW ataupun Markus ini belum berbuah teman-teman ya. Ini yang paling pojok ini jenis alpukat Markus HW ataupun alpukat kendil ya, baru ada satu yang belajar berbuah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pohon alpukat jenis Markus ataupun kendil. Nah, untuk bulan ini penyemprotan menggunakan insektisida fungisida kita agak telat teman-teman, hampir sekitar 20 sampai 25 hari belum kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida fungisida ya, karena kita lagi fokus di penanaman ataupun perawatan mangga sama pohon durian teman-teman ya. Jadi kita biasanya rutin lakukan pemberian pupuk kandang setiap perawatan perawatan menggunakan insektisida fungisida setiap 15 hari sekali, ditambah dengan pupuk daun dan perekat itu setiap 15 hari sekali, dan pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Dan untuk pemberian pupuk NPK kita lakukan umur 1 tahun sampai 2 tahun, kita lakukan setiap 1 bulan sekali, dan setelah 2 tahun sampai 3 tahun mungkin tahun-tahun berikutnya kita akan lakukan pemberian pupuk Ponska ini setiap 3 bulan sekali ya. Ini ya teman-teman, pupuk Ponskanya seperti ini sudah larut teman-teman, karena kemarin kita tabur dan sudah ada hujan beberapa hari di tempat kami ya. Ini pupuk Ponskanya teman-teman. Nah, tinggal nanti kita berikan pupuk kandang seperti ini ya, yang ada di karung itu pupuk kandang teman-teman. Ini kemarin agak susahnya karena rumputnya ini terlalu banyak teman-teman ya. Ini pohon alpukat yang kita tanam di Desa Wisata Edukasi ini sekitar 70 pohon ya. Untuk pohon duriannya ada 8, dan pohon mangga itu ada berapa ya. Di tempat kami ada sekitar mungkin jarak 1 kilo teman-teman. Kita baru rawat kita sendiri teman. Belum ada teman-teman yang, karena di tempat kami ini belum ada ataupun yang tertarik dengan menanam pohon-pohon tahunan ya, baik durian, mangga ataupun alpukat teman-teman. Adapun ya tidak dimasukkan di media sosial ya. Kami hanya berbagi bagaimana cara merawat pohon alpukat ya, pohon durian dan pohon mangga ya. Nanti kita lain waktu kalau ada waktu ya kita akan update untuk pohon mangga sama pohon durian ya. Untuk pohon duriannya itu baru berumur sekitar 18 bulan, ataupun mangganya itu baru berumur sekitar setengah tahun ataupun 6 bulan teman-teman ya. Di sini
rata-rata yang kita tanam itu pohon jenis alpukat kelut, alpukat markus, alpukat kulba, miki, dan alpukat gading, dan ada satu lagi yaitu si manis ya. Untuk pohon durian kita tanam bawor, oce, sama durian musangking ya. Kembali lagi kita memanfaatkan saat musim penghujan dengan cara pembersihan gulma, pembetulan parit-parit, dan pemberian pupuk kandang dan NPK 1616 ya. Jangan terlena ketika kita memasuki musim penghujan ya. Tetap kita rawat pohon alpukat yang kita tanam ya, karena biaya kita menanam pohon alpukat, durian ataupun mangga itu tidak sedikit ya. Tetap kita rawat ya teman-teman. Nah, nanti apabila kata-kata ataupun sharing saya kepada teman-teman kurang berkenan di hati kalian, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Pokoknya kita itu melakukan perawatan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun dan perekat itu setiap 15 hari sekali ya. Telat-telatnya paling 1 bulan teman-teman. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu masuki musim penghujan dan musim kemarau. Ya, sekaligus kita lakukan penggemburan tanah sedikit demi sedikit ya. Oke ya teman-teman, saya kira untuk berbagi bagaimana cara kita itu memanfaatkan musim penghujan ya, biar pohon alpukat kita itu sehat ya, dengan cara pemberian pupuk kandang, pupuk NPK, dan pembersihan gulma sekaligus pembetulan parit-parit ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.